Halo, sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Saya Dr. Joko Mulyono, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya ingin membawakan kepada Bapak Ibu tentang manfaat, efektivitas, dan kegunaan dari kontrasepsi. Bapak Ibu, dalam satu kehidupan kita selalu merencanakan, ya, baik dari perencanaan keuangan, perencanaan perumahan, perencanaan kehidupan kita yang lain. Nah, tentunya semua kita berharap dengan perencanaan itu, meskipun semua ada yang mengatur, kita akan berjalan lebih baik daripada kalau kita tidak merencanakan. Kontrasepsi juga butuh perencanaan. Mengapa kontrasepsi dibutuhkan perencanaan? Karena satu, kita menginginkan sebuah keluarga yang bisa sejahtera di masa-masa depan. Nah, perencanaan kontrasepsi ini kita rencanakan bertujuan supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak diharapkan. Apa bedanya Bapak Ibu, kehamilan yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan? Kalau yang tidak diharapkan tentu yang bersifat kita mau sebelum hamil tapi ternyata terjadi kehamilan. Nah, sedangkan untuk kehamilan yang tidak diinginkan, kita waktunya untuk menghentikan ternyata terjadi kehamilan. Nah, itu semua tidak kita inginkan, karena kalau terjadi dalam pengalaman itu akan menimbulkan beban sosial, dampak sosial, bahkan ke depan kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan tadi, ternyata bisa mengganggu pada kesehatan ibu maupun kesehatan janin yang dikandungnya. Nah, dampak sosial misalnya apa? Dampak sosial misalnya Bapak Ibu mau baru merencanakan untuk melakukan pembangunan perumahan, cicilan mobil, tapi ternyata ada kehamilan. Atau kalau ada yang baru bekerja, harus menyelesaikan pekerjaannya dulu, dituntut untuk tidak boleh hamil, ternyata hamil. Nah, itu membawa perubahan dalam skala besar, yang tentunya tidak kita inginkan. Dampak pada kesehatan ibu misalnya apa? Kalau pada ibu-ibu yang hamil berturut-turut kurang dari 1 tahun, belum terjadi pemulihan dalam kesehatannya, apalagi sebelumnya ada anemia, tentu disusul hamil lagi akan terjadi anemia. Nah, anemia itu akan membahayakan dalam proses kehamilannya dan juga dalam proses persalinannya, membawa dampak pada pertumbuhan janin. Janinnya bisa menjadi kecil, janinnya pada saat nanti lahir kecerdasannya juga tidak terlalu baik. Nah, juga pada saat kelahiran seperti kita ketahui bisa terjadi perdarahan yang kita di Indonesia termasuk salah satu penyebab kematian, 3 penyebab kematian terbesar di Indonesia ini. Jadi itu yang akan kita hindari. Kita membedakan antara masa menunda, masa menjarangkan, dan masa mengakhiri. Masa menunda kita inginkan kalau misalnya pasangan-pasangan muda yang belum ingin hamil dulu setelah menikah, dan kalau misalnya yang masa menjarangkan biasanya kalau anaknya kurang dari 2, atau kalau yang sudah lebih dari 3, ya mungkin sebaiknya sudah mulai berpikir untuk mengakhiri atau tidak hamil lagi. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu perlu untuk bertemu dengan konselor KB, karena dengan bertemu konselor KB itu baik dari bidan, dokter umum atau dokter kandungan, Bapak Ibu akan dijelaskan kondisinya berkaitan dengan saat itu, apakah ada penyakit, apakah ada kondisi-kondisi khusus yang harus diperhatikan, kemudian juga diajarkan efektivitas kontrasepsinya, cara pemilihan kontrasepsi, dan kemudian juga kalau ada misalnya efek samping, Bapak Ibu tidak terlalu khawatir karena itu masih bisa ditanggulangi. Juga pada saat penggunaannya diajarkan penggunaan yang efektif dan benar, sehingga itu akan membawa keberhasilan dalam KB. Kaitan dari ketiga fase tadi, ada fase menunda, menjarangkan, kemudian fase mengakhiri. Kita mempunyai beberapa alat-alat KB, ya. Nah, kalau fase yang menunda, yang kita inginkan adalah efektivitasnya tinggi dan kembali kesuburannya cepat. Nah, itu bisa dicapai dengan satu, bisa dengan pil. Kalau pil
begitu diselesaikan, kembali kesuburannya akan kembali. Juga bisa pakai IUD, pakai suntikan atau implan. Tentu prioritas pertama ada di pil dan fase menjarangkan, karena yang kita inginkan adalah tetap efektivitasnya tinggi tapi tidak mengganggu masa menyusui di awal-awal persalinan. Kita bisa gunakan IUD, suntikan, pil atau implan. Nah, sedangkan kalau fase mengakhiri itu kita bisa gunakan alat KB yang efektivitas tinggi tapi dalam jangka waktu lama, sehingga periode KB-nya lebih berhasil. Nah, salah satu yang diperkenalkan adalah kontrasepsi mantap, yaitu MOW, metode operatif wanita, atau metode operatif pada pria, yang kita kenal tubektomi atau vasektomi. Bisa juga dengan alat KB yang lain, misalnya spiral, implan yang dalam jangka waktu panjang, atau pil atau injeksi. Kita sekarang mau melihat metode-metode kontrasepsi yang ada. Kita akan bagi metode kontrasepsi yang sederhana tanpa alat. Misalnya apa, Bapak Ibu? Kita kalau pada pasca persalinan, ibu-ibu bisa menggunakan metode amenorrhea laktasi, yaitu bergantung pada fase masa menyusui selama 6 bulan. Jadi selama fase menyusui itu, kalau ibu menyusui teratur, baik itu pagi maupun siang malam, dalam waktu 6 bulan, kurang dari 6 bulan, diharapkan kadar ASI-nya akan menekan proses ovulasi, yaitu di kita dikenal adanya hormon namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu akan menekan ovulasi sehingga tidak terjadi kehamilan. Tetapi syarat lain dari itu adalah tidak boleh menstruasi. Ibu harus bila melakukan metode itu harus menuruti syarat. Kalau tidak menuruti syarat atau sudah bekerja sebelum 6 bulan, sebaiknya jangan menggunakan metode itu. Ya, kemudian metode yang lain adalah bisa pantang berkala. Nah, cuma kelemahannya pada metode ini, pada ibu-ibu yang haidnya tidak teratur, tentu akan kesulitan. Nah, jadi itulah tadi Bapak Ibu dibutuhkan datang ke konselor KB dulu sebelum Bapak Ibu memilih. Nah, dengan tujuan tadi untuk memilihkan apakah tepat atau tidak, sehingga angka kegagalan KB-nya menjadi rendah, ya. Nah, kalau alat metode KB yang sederhana tapi menggunakan alat, bisa menggunakan dengan kondom, ya. Di sini ada dicontohkan beberapa metode, misalnya ini dengan alat bisa memakai kondom, ya. Nah, kalau yang lain ada diafragma, tapi kita di saat ini nggak ada contohnya untuk diafragma, ya. Nah, kalau yang lain bisa pakai spermisida, yaitu semacam busa atau cairan kimia yang akan membunuh sperma. Tapi di sini juga tidak ada contohnya. Jadi yang di kita contohnya hanya kondom dan bisa didapatkan dengan mudah, ya Bapak Ibu. Nah, metode lain yang lain adalah penggunaan hormonal. Hormonal itu ada beberapa. Yang lazim kita gunakan adalah bisa suntikan. Ini ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kemudian ada pil kombinasi, artinya kombinasi itu kalau mengandung 2 hormon. Nah, metode yang lain adalah metode mini pil atau 1 pil, 1 kandungan di dalamnya. Semuanya ini bertujuan untuk menghambat adanya ovulasi atau kematangan sel telur. Juga ada tambahan lain, yaitu pengentalan selaput rahimnya, dan selaput rahimnya menjadi tidak ramah untuk dibuahi. Jadi yang hormonal tadi ditambah adanya implan. Implan itu dimasukkan di lengan. Ini merupakan kapsul silastik, jadi hormonnya akan keluar secara bertahap. Nah, kalau metode lain yang memakai alat adalah IUD. Ada beberapa macam jenis IUD. Ini dimasukkan ke dalam rahim ibu. Ada beberapa yang di jenis, ada yang ini namanya Cooper T, itu bisa digunakan dalam waktu 4 tahun, ya. Ada juga yang sampai 5 tahun, ada yang 8 tahun, jadi tergantung dari jenisnya. Itu Bapak Ibu yang bisa dijelaskan dari berbagai macam metode KB.
Intinya mungkin tetap Bapak Ibu, ini bukan bermaksud untuk membatasi hak Bapak Ibu ya, tetapi kita lebih baik untuk merencanakan sehingga dalam perjalanan kehidupan berumah tangga semuanya bisa teratur dengan baik. Terima kasih.